Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Channel. Bertemu lagi dengan saya Kiki Kusnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau bikin cara bermain game PC yang sudah support gamepad Xbox 360 for PC menggunakan gamepad seperti ini dengan bantuan aplikasi X360CE atau GX360CE. Jadi ada yang online dan ada yang offline. Nah, dalam video kali ini saya mau bikin videonya itu untuk merangkum semua games, dan video ini akan saya sematkan di cara install games apabila games tersebut support menggunakan X360CE yang online atau yang offline. Jadi saya akan kasih keterangan bahwa games itu support X360CE yang versi offline ataupun yang online, seperti itu. Nah, maksud bikin video ini supaya nantinya kedepannya saya nggak usah bikin video per gamesnya lagi. Saya cukup menginfokan saja di komentar yang disematkan di video cara install game, seperti itu ya. Jadi teman-teman mohon perhatikan cara-caranya di video kali ini. Pastinya jangan sampai ada yang kelewat langkah demi langkahnya. Yang pertama itu teman-teman pastikan dulu mempunyai gamepadnya. Gamepad yang biasa yang seperti ini. Gamepad PS2 pun boleh dicoba dengan bantuan konverter PS2 to USB ya. Jadi harus punya konverternya, boleh dicoba. Dan ketika sudah punya gamepadnya, silahkan hubungkan gamepadnya. Lalu yang selanjutnya teman-teman cek di sistem terlebih dahulu, sistem komputer, apakah udah kedetek atau belum gamepadnya. Caranya cukup mudah. Silakan teman-teman masuk ke search. Di sini ketikkan saja controller ya. Nah, terus klik yang ini, setup USB game controllers. Klik. Nah, di sini kalau sudah kedetek itu akan ada keterangan. Kalau dalam video ini atau dalam cara ini, di sini nama gamepadnya itu Twin USB Gamepad. Jadi gamepad punya saya namanya Twin USB Gamepad. Ya, punya teman-teman bisa menyesuaikan namanya ya, menyesuaikan nama gamepadnya. Nanti untuk drivernya biasanya gamepad itu otomatis keinstall, nggak usah mencari manual. Ini juga saya ketika dicolokkan langsung otomatis, tinggal nunggu bentar langsung otomatis kedetek. Untuk membuktikan ini gamepad di layar ini ya, Twin USB gamepad yang ini, silakan teman-teman klik properties. Di sini kalau tampilannya berbeda ya, yang penting fungsinya tetap gak berbeda. Kalau di sini saya pernah ubah ini untuk mengaktifkan getar, ternyata tetap gak bisa, malah ada masalah ketika getar diaktifkan. Nah, jadi ketika klik properties itu teman-teman bisa membuktikannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di sini. Nanti di layar itu akan ketahuan untuk gamepadnya sudah berfungsi. Terus di sini juga teman-teman bisa ngecek apakah ada yang bermasalah atau gamepad atau tidak di gamepadnya. Contohnya kalau ada masalah, saya contohkan, saya tekan joystick kiri ke atas, itu tanda plusnya enggak di tengah ya, berarti itu ada masalah di gamepadnya. Saran saya diperbaiki dulu gamepadnya atau beli yang masih normal ya gamepadnya gitu. Pokoknya kalau ini nekan ya, jadi nyala di sana, seperti itu. Dicek sekalian apakah ada masalah atau tidaknya. Yang berikutnya, kalau ini udah dipastikan kedetek ya, teman-teman pastinya harus sudah punya gamesnya yang mau di convert menggunakan X360CE atau GX360CE. Di sini untuk yang akan saya contohkan gamesnya itu Middle Earth Shadow of Mordor ya, yang akan saya contohkan. Ya, silahkan untuk gamesnya menyesuaikan teman-teman yang memang bisa berfungsi menggunakan X360CE. Kalau misalkan gamesnya itu sudah support stick Xbox 360 for PC tetapi pakai X360CE atau GX360CE,
teman-teman cek juga video cara menggunakan gamepad dengan bantuan aplikasi X Output. Itu sudah ada ya videonya, dan teman-teman pun bisa cek di komentar, nanti saya akan sematkan caranya. Apabila teman-teman tidak support ketika dicoba ya, tidak support menggunakan komputer X360CE, coba gunakan X Output seperti itu ya. Kalau udah, lanjut saya sekarang ke langkah berikutnya. Teman-teman anggap saja sudah install gamesnya, games yang mau dipakai aplikasi komputer X360CE atau GX360CE. Sekarang teman-teman untuk bahan-bahannya, silakan teman-teman cek juga komentar di bawah yang disematkan. Nanti bahan-bahannya saya taruh di situ, yang offline dan yang online ya ada. Kalau yang online nanti akan diarahkan langsung ke situs resminya, tinggal teman-teman download saja. Dan di sini sebelum masuk ya, jadi teman-teman harus cek dulu ya operasi sistemnya berapa, 64 atau 32. Ini bagi yang online harus dicek terlebih dahulu. Kalau operasi sistemnya 32, download yang 32. Kalau operasi sistemnya 64, download yang 64. Tapi kadang-kadang ada games, misalkan komputernya sudah operasi sistem 64 bit tetapi dicoba pakai X360 yang 64 bit itu ternyata nggak bisa. Coba aja pakai yang 32 bit, karena untuk operasi sistem 64 bit itu bisa menggunakan 32 bit dan 64 bit. Kecuali teman-teman yang menggunakan operasi sistem 32 bit itu tidak akan bisa menggunakan yang 64 bit. Seperti itu ya. Ini bagi yang online, nanti akan diarahkan ke situs resminya. Cek di komentar yang disematkan. Oke, sekarang akan saya perlihatkan langkah-langkahnya. Pertama yang akan saya lakukan itu menggunakan GX360CE ya, yang offline. Jadi yang offline itu teman-teman nggak usah terkoneksi ke internet. Tetapi mohon maaf apabila di cara ini ketika gamesnya, karena saya nggak tes terlebih dahulu ya, ini saya langsung bikin. Ketika dicoba gamesnya ternyata nggak bisa menggunakan GX360CE atau X360CE yang offline. Nanti langkah-langkahnya teman-teman bisa diikuti karena sama aja ya. Langkah-langkahnya ketika menggunakannya offline di games yang lain pun sama gitu. Walaupun misalkan di video ini nggak bisa menggunakan yang offline, tapi teman-teman coba di games yang teman-teman install, atau nanti diinformasikan di cara install games di komentar yang disematkan, supportnya yang offline atau yang online-nya, seperti itu ya. Jadi dicoba juga, misalkan di sini saya nggak bisa, coba teman-teman dicoba juga. Kemungkinan bisa berbeda kalau gamesnya beda. Yang akan saya contohkan hanya satu games ya. Anggap saja sekarang teman-teman sudah install games dan sudah download bahan-bahannya, yaitu X360CE yang offline atau yang online. Sekarang akan saya contohkan untuk yang offline terlebih dahulu. Yang offline itu filenya ada banyak, ada segini. Jadi X Output itu sudah ada, nggak buat manual, nggak mencari dari koneksi internet gitu ya kalau yang offline. Dan sekarang kalau sudah ada bahannya, itu kan teman-teman download itu dalam bentuk RAR, nanti extract ya, sehingga tampilan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman buka lokasi instalan games. Caranya klik kanan mouse pada gamesnya yang ada desktop ini, lalu pilih open file location. Nah, di sini teman-teman yang harus diperhatikan, untuk lokasi install games itu berbeda-beda ya. Ada yang langsung di nama gamesnya, misal di sini ya, ada yang langsung di sini, ada yang di folder yang lain, misal ada yang di folder bin. Kalau ini di folder X64. Jadi teman-teman untuk melakukan setting X360CE itu, aplikasinya itu disimpan atau dikopikannya itu ke lokasi file EKE-nya, file EKE atau file yang tipenya aplikasi gitu ya. Pokoknya di lokasi buat menjalankan gamesnya. Kalau di sini misalkan nggak ada buat menjalankan gamesnya, jangan di sini. Nah, kalau saya kan di sini, berarti di sini untuk nanti copy X360CE-nya atau GX360CE yang offline. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini ya, lokasi instalan game sudah dibuka, terus di sini ya untuk bahannya sudah diekstrak dan sudah tampil seperti ini. Lalu teman-teman blok seperti ini, lalu klik kanan mouse,
lalu pilih copy, lalu pastekan di sini. Paste seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman jalankan GX 360CE. Ya, yang offline itu namanya GX 360CE. Jadi ada G-nya awalannya. Nah, untuk yang offline tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa cek USB atau gamepadnya apakah udah kedetek atau belum di aplikasi ini. Caranya tinggal teman-teman ya cek bagian sini. Di sini ada Twin USB Gamepad. Ini nama gamepad punya saya tadi di sistem juga namanya Twin USB Gamepad. Jadi di sini juga sama kedeteknya Twin USB Gamepad. Silakan teman-teman klik saja. Di sini teman-teman juga bisa mengecek fungsi gamepadnya. Apakah ada yang tidak berfungsi atau ada yang bermasalah ya atau error? Silakan bisa dicek dari sini. Kalau teman-teman sudah cek, lalu masuk lagi ke general ya. Di sini teman-teman cek fungsi tombol-tombolnya. Cek saja semuanya. Kalau misalkan ada yang salah, silakan teman-teman perbaiki ya. Nah, kalau ini kan sudah benar, tapi misalkan ada yang salah, itu untuk memperbaikinya cukup mudah. Saya contohkan, saya misalkan mau memperbaiki ini bumper ya. Silakan teman-teman klik pada tanda ke bawah ini, lalu klik record, dan di layar ini ya ada suruhan untuk ngeklik bagian sini. Lalu pencet saja, ini kan yang bagian atas di sini. Kalau di stick ini ya bisa disebut L1. Klik seperti ini. Nah, udah ke record. Kalau udah ke record seperti ini, fungsinya udah tepat, gak ada yang salah, silahkan teman-teman klik save, jangan lupa ya. Terus ketika teman-teman mau menjalankan gamesnya, di sini untuk aplikasi ini nggak usah di minimal juga nggak apa-apa. Walaupun banyak juga ya tutorial yang saya lihat atau cara menggunakan aplikasi X 360C itu di minimal. Tetapi ketika saya coba, sebetulnya gak sengaja ya, gak saya minimal lalu saya play gamesnya, ternyata bisa kedetek. Rupanya untuk aplikasi ini kalau sudah di setting seperti ini ya, gak usah dibuka lagi, tinggal mainkan saja gamesnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal mainkan saja gamesnya. Dan di sini juga akan saya coba, tapi mohon maaf apabila games ini tidak support untuk yang versi offline, karena sebelumnya saya juga tidak coba terlebih dahulu. Ya, memang untuk GX 360C itu ada yang tidak support di beberapa games untuk yang offline, seperti games Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 itu nggak bisa menggunakan yang offline, harus yang online. Dan games yang lainnya pun banyak juga, seperti games Mortal Kombat. Ternyata saya coba pakai GX 360CE yang offline itu tidak bisa ya, jadi harus menggunakan yang online. Kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman jalankan saja gamesnya. Di sini akan saya contohkan atau saya coba jalankan gamesnya. Klik 2 kali mouse kiri atau klik mouse kanan, pilih Run as Administrator untuk menjalankan games. Kalau penyimpanan gamesnya di C, saran saya klik kanan mouse, pilih Run as Administrator. Karena suka gini ya, nggak bisa nge-save gamesnya kalau penyimpanannya di C. Ya, jadi sekali lagi ini untuk tes ini, misalkan nggak bisa gamepad ini nggak kedetek, mohon maaf ya. Tapi untuk langkah-langkahnya yang offline bisa teman-teman coba terlebih dahulu ya, sebelum menggunakan yang online gitu. Tapi misalkan mau langsung yang online, silakan langsung saya yang online, ambilnya yang online ya. Oke, saya skip dulu ini menggunakan keyboard ya. Nah, mendeteknya di sini bisa tidak. Nah, ternyata untuk X360C ini tidak bisa kedetek untuk yang versi offline-nya. Jadi kemungkinan ini harus menggunakan yang online. Oke, akan saya keluar saja dari permainan ya. Dan sekarang akan saya lakukan langkah-langkah untuk yang online. Sekalian di sini teman-teman juga dapat mengetahui cara menghilangkan aplikasi ini atau Converter X360C atau GX 360C yang offline di gamesnya. Caranya cukup mudah teman-teman ya. Nanti teman-teman untuk bahan yang ini di blok lagi hasil ekstrakannya, blok seperti ini semua filenya. Lalu klik kanan mouse, pilih copy, lalu pastekan lagi di sini. Kayak langkah awal ya. Nanti jangan lupa di replace. Nah, kalau udah, kan ini ada warna biru ya teman-teman, tinggal klik saja delete. Bisa di keyboard langsung pencet delete atau di sini ya. Nah, ini udah ya.
udah nggak ada fungsinya. Sekarang akan saya gunakan yang online. Di sini yang online itu saya ada dua ya, ada yang 64, ada yang 32 bit, atau di sini ya X86 itu 32 bit. Silakan teman-teman ambil sesuaikan dengan operasi sistem. Untuk ngecek operasi sistem sendiri bisa melalui tombol search di sini, lalu ketikkan saja DXDiag. Ini DXDiag ini buat ngecek PGA, ngecek spesifikasi PC juga bisa melalui DXDiag. Nah, ini kan udah tampil di sini ya. Di sini untuk operasi sistem PC saya itu Windows 10 Pro 64 bit. Jadi saya akan ambil 64 bit ya. Nah, di sini sebetulnya bisa cek juga untuk spesifikasi PC gitu ya. Oke, sekarang saya akan ambil yang X64 atau 64 bit. Caranya silakan teman-teman nanti dapatnya file ekstrak saja, nanti bakalan ada file seperti ini. Lalu file ini klik kanan mouse, pilih copy, lalu pastikan di lokasi instalan games. Pokoknya kayak langkah-langkah yang offline. Nah, lalu saya pastikan di sini. Setelah seperti ini, teman-teman koneksikan ke internet. Ini wajib ya, wajib terkoneksi. Kalau enggak terkoneksi ke internet, nanti untuk proses pengambilan inputnya itu gagal. Kalau sudah, silakan teman-teman jalankan X360C dengan cara klik kanan mouse, pilihan as administrator. Tunggu sebentar nanti sampai tampil ya. Pokoknya ikuti langkah-langkahnya kayak di video kali ini. Karena ada yang harus dipencet-pencet ya, dikit. Nah, ini kan tunggu, ini udah tampil aplikasinya tapi tunggu aja dulu. Nah, di sini untuk X input satu strip 3 DLL itu tidak ada. Jadi untuk di sini tinggal klik saja create. Tunggu lagi, jangan terburu-buru ya. Karena untuk langkah sekarang harus terkoneksi ke internet. Nah, di sini ada dua pilihan, ada search automatic for setting, ada browse my computer for setting. Kalau saya biasanya saya gunakan yang ini, jadi langsung ke lokasi manual ya, ke lokasi file EK gamesnya gitu ya. Saya biasanya gunakan yang ini, tapi bisa juga menggunakan yang atas yang otomatis ya. Kalau mau ikuti dalam cara dalam video kali ini, silakan ambilnya yang ini. Kalau sudah seperti ini, lalu klik next. Nah, di sini wajib koneksi ke internet karena ada searching online. Nah, ini udah done semuanya, lalu klik finish. Nah, biasanya kalau ada bunyi notifikasi kayak barusan, untuk aplikasi ini bisa berfungsi di games tersebut ya, gitu. Nah, sebelum teman-teman klik save yang ada di bawah, silakan teman-teman cek dulu untuk gamepadnya. Nah, untuk gamepad sendiri ini udah kedetek sama kayak tadi, namanya Twin USB Gamepad, dan teman-teman bisa klik bagian sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa cek untuk fungsi-fungsi gamepadnya. Kalau misalkan ada yang error itu ketahuan ya, angka-angka di sininya berbeda. Kalau ini kan sama. Kalau ini sama, berarti nggak ada masalah. Terus di tombol-tombol yang lain ya, pokoknya dicek terlebih dahulu gitu. Nah, ini ada button, ada D-pad. Nah, ini D-pad ya. Kalau ada yang error misalkan ini, nah ini ada 0 gitu ya, ada seperti ini, berarti ada masalah gitu untuk gamepadnya. Perbaiki aja dulu. Nah, sekarang masuk lagi ke general. Di sini cek lagi fungsi-fungsi gamepadnya apakah ada yang salah atau tidak ya. Kalau misalkan ada yang salah, silahkan perbaiki terlebih dahulu. Oke, ini udah benar. Sekarang yang atas. Nah, ternyata ini bagian atas itu kebalik. Caranya kayak yang offline tadi, sama ya. Untuk memperbaikinya, klik saja bagian sini, bagian tanda ke bawah, lalu klik record. Nah, ini tinggal pencet ya. Lalu ini sama pokoknya langkah-langkahnya. Pencet sesuai perintah layar di sini ya, yang berkedip-kedip itu ada berkedip-kedip merah. Oke, pencet lagi. Kalau udah seperti ini, oh iya, ini teman-teman bagi yang menggunakan gamepadnya 2, nanti bisa cek lagi di bagian sini. Nanti akan kedeteksi untuk gamepad kedua di sini ya. Kalau ini kan saya menggunakannya gamepadnya hanya 1, jadi hanya settingnya itu di control 1. Kalau sudah setting, silahkan klik save. Kalau udah,
lalu tutup. Dan sekarang jangan dulu main games ya, jangan dulu play gamesnya, ada yang harus diubah terlebih dahulu. Di sini untuk yang diubahnya itu egg inputnya ya, egg inputnya harus namanya disamakan dengan yang ini, yang offline. Nah di sini untuk egg input 1 strip 3, tapi teman-teman bisa dicoba terlebih dahulu, misalkan fungsi atau tidak menggunakan egg input 1 strip 3. Kalau nggak fungsi ubah dulu seperti dalam video kali ini. Kalau udah fungsi ya udah. Kalau saya ini akan ubah karena kebanyakan games yang saya coba ketika menggunakan egg input 1 strip 3 itu nggak bisa. Saya ubah ke egg input 9 strip 1 strip 0. Kalau udah enter ya, save. Nah sekarang kan udah seperti ini. Cek lagi untuk X360C nya. Boleh sekarang klik mouse 2 kali atau run as admin. Kalau misalkan teman-teman instalnya di C, lebih baik gunakan run as admin ya. Nah ini udah ada bunyi notifikasi, harusnya udah bisa di game. Dan sekarang langsung saya dicoba di gamesnya. Jadi tadi ya untuk X360C nya itu ditutup aja, jangan di minimal ya, karena otomatis ngedetek juga, nggak usah di minimal. Jadi nggak perlu buka aplikasi ini, ya udah tinggal play aja gamesnya. Pengalaman saya gitu ya, ketika saya coba awalnya saya juga suka nge-minimal. Jadi X360C nya itu saya minimal baru jalankan gamesnya. Ternyata gak sengaja saya main games dan ini masih fungsi seperti ini, bisa. Oke sekarang langsung saja jalankan gamesnya. Di kanan mouse pilih run as administrator, tunggu. Biasanya kalau berfungsi bunyi notifikasi, tunggu aja. Nah ada bunyi notifikasi ya barusan. Ini sudah dipastikan gamesnya bisa menggunakan gamepad ini dengan bantuan X360C yang online. Kalau yang offline itu nggak ada notifikasi ya, nggak ada. Kalau nggak salah itu saya agak lupa, nggak ada ya, nggak ada notifikasi. Kalau yang online itu jadi ada bunyi notifikasi ketika menjalankan games, itu sudah dapat dipastikan gamepadnya kedetek. Kalau misalkan nggak ada bunyi notifikasi ya berarti nggak bisa ngedetek X360C. Silakan aja gunakan yang X output. Itu X output banyak games yang kedetek ya, saya coba hampir semua games. Nah ini keyboard nggak bisa ini, betul. Oke malah ke klik kembali. Oke bisa keyboard ya. Nah ini masih keyboard. Sekarang akan saya coba klik bagian sini. Nah bisa ya, bisa teman-teman lihat ini untuk keyboard. Nah ini saya tidak ada penipuan atau apapun ya, ini asli bisa menggunakan X360C yang online. Lalu sekarang saya coba ya, cek dulu di option, lalu controller mapping. Nah ini udah kedetek. Sekarang saya coba play continuous story mode saja untuk playnya. Masih loading, nggak bisa di skip ya. It was here on the slopes of Mount Doom that the Dark Lord Sauron was defeated by the last alliance of men and elves. Nah, sekarang bisa di skip. Oke, di sini. Nah, bisa ya. Fungsi. Tuh. Bisa teman-teman lihat ini fungsinya. Nah, untuk attack juga fungsi. Easy, sir. You're meant to send you. I'll have your bisa di skip ya. RT X A sprint. Remember your training.
Malah keserang. Nah, bagus ya, nggak ada error juga, karena biasanya gini ya, ketika ada masalah itu suka ini ketika tes itu kadang nge-crash ya, berarti ini aman ya untuk games ya. Remember, son, launch deep and cut deeper. Oke, untuk tesnya seperti itu saja. Ini aman, tidak ada masalah ya. Jadi silakan teman-teman lakukan langkah-langkahnya. Mohon maaf ya barusan kalau agak berisik. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Teman-teman tinggal lakukan saja untuk langkah-langkahnya sesuai cara-cara yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan berhasil, tidak ada masalah ya. Jadi nanti kedepannya untuk video cara menggunakan X360C yang ini ya, saya akan sematkannya yang ini. Jadi untuk cara yang ini bersifatnya umum dan saya akan taruh di setiap games yang memang support X360C yang offline ataupun yang online. Nanti saya kasih keterangan di video yang disematkannya ya. Tinggal teman-teman lakukan saja langkah-langkah seperti yang ada di video tadi ya. Seperti itu saja untuk video kali ini. Silahkan bagi teman-teman yang mau request seputar game PC, boleh komen di bawah. Untuk requestan itu terbagi ke dalam dua, ada VIP dan reguler. Untuk reguler sendiri lewat komentar YouTube yang biasa. Terus untuk VIP itu lewat support atau traktir atau ucapan terima kasih yang ada di fitur YouTube yang ada di bawah. Gitu ya kalau misalkan teman-teman mau request seputar game PC. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan sudah mendukung Kakak Channel. Mudah-mudahan Kakak Channel kedepannya bisa lebih baik lagi. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih yang sudah memberikan traktir kopinya. Mudah-mudahan apa yang diberikan diganti sama yang berlipat-lipat lagi ya. Amin. Mungkin apalagi ya. Ya gitu aja untuk video kali ini. Pokoknya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah support Kakak Channel gitu ya. Nah, jadi gitu aja untuk videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.